Ya, ini nomor responden. Ini sangat gampang. Nomor responden. Nah, sebelum saya lanjut ngolah ini ada berapa? 140 responden ya? Ya, saya kirim melalui WA ya. Saya kirim. Silahkan dipindah ke SPSS. Data survei wirausaha. Data survei wirausaha. Iya. Oke, sudah saya kirim. Data sudah saya kirim. Silakan data tersebut di switch dulu ke SPSS. Ya, switch dulu ke SPSS secara langsung aja supaya cepat. Masih ingat? Ya, ini ada nomor. Nanti nomor respondennya nggak usah saja. Sini saya buat hanya untuk menghitung berapa responden 140. Nah, di sini ada umur usaha jelas data numerik. Ini ordinal, ini numerik. Ini ordinal juga. Ini numerik, ini nominal. Ya, jadi ada beberapa karakteristik data. Kalau kita menemukan data seperti ini, mau ngapain itu pertanyaan saya. Mau diolah apa gitu, ya? Ini mau diolah apa? Ya. Saya tunggu dirubah ke SPSS dulu dengan cepat. Kita buka SPSS-nya, kemudian langsung open aja. Sudah bisa memahami perintah saya ya? Oke, ini saya punya Excel. Lebih baik supaya lebih cepat ya. Silakan tiru saya. Tapi bagi Anda yang pakai HP tentunya nggak bisa praktek ya. Ini judulnya dihapus saja. Judul dihapus, nomor responden dihapus. Iya, udah posisinya seperti ini. Kemudian kita save. Setelah kita save harus ditutup. Kalau nggak ditutup nggak mau. File, open, data. Oke, tadi saya simpan di USB ya. Sini pindah Excel. Excel, judulnya tadi data survei ini, data survei browser. Open. Ya, datanya betul ini. Saya oke. Lebih cepat daripada ngopi per variabel. Ya, ya bisa dilatih. Bisa dilatih ini. Terus karena di sini tampak ini rata kanan, rata kiri, rata kanan, rata kiri gitu ya. Kita samakan aja untuk rata tengah gitu supaya enak dilihat.
Ini gender kita buat rights, pendidikan kita buat gender, nah gitu ya. Jenis usaha, gender, nanti kan tampilannya enak enggak? Nah ini kan tengah, jenis usaha kita buat center juga. Jenis usaha kita buat center juga. Nih, kalau dia numerik, ya, di center juga. Oke, center, rata kanan, center, rata kanan, rata kanan. Oke, sudah. Udah semua posisi seperti ini? Ya, sudah, saya dikabari, sudah gitu. Ya, hanya satu, yang lainnya. Ini semua yang masuk ada 19. Yang lainnya, ya, nanti pada saat membuat mini riset, diupayakan pula ada pertanyaan yang menyangkut identitas responden. Ya, kalau itu bisnis ya umur bisnis, kalau itu orang ya umur aja berapa gitu. Gender, pendapatan, pendidikan, ini lama berusaha, jenis usaha. Banyak ini, tapi ada data responden. Gimana lainnya? Baru satu yang menjawab. Sudah? Yang lainnya? Jawab dong, supaya saya nggak ngomong dewi. Saya ingin Anda memiliki kecepatan tangan tampil di dalam olah data. Seperti gitu ya. Sambil memproses, silakan saya ingin berpendapat. Saya ingin Anda berpendapat. Selama ketemu dengan saya itu tingkat kesulitannya yang mana? Nanti kita coba perbaiki. Coba saya diberi masukan toh. Hmm? Saya belum bisa lincah, Bu. Ya pelan-pelan. Tapi ini pasti ya. Yang baru ngomong siapa ini? Mbak siapa? Dinda, Bu. Oh Mbak Dinda. Yang lainnya, yang lainnya. Tapi Mbak Dinda bisa mengikuti ya. Iya, Bu, Mbak tapi Dinda bisa masih ya? kedodoran. Oh, Mas, kedodorannya yang mas, mana? Ayo. ini SPST saya belum nyala, Bu. Ya memang mau bergerak di otak, infrastrukturnya harus disiapkan. Ya. Nah, maka sebaiknya pada saat kuliah dengan saya itu ya. Dia bisa. Eh? Lah, kayak mulai ngono. Eh? SPS-nya dibuka dong. Ora iso napa? Yang lainnya, Mbak Indah. Mbak Rum. Ayo. Kan saya Bu, kesulitan. saya itu Bu, ini kan masih di Eh? kantor. Lampunya mati, jadi pakainya genset Ibu. Wifi-nya Terus, ada. Ini pakai HP saya Ibu, lah ya ora iso no, ya. lembur sekali. Oke. Satu kedodoran, satu genset. Yang lainnya Mbak Rum. Saya pengennya lari cepat, tapi kalau pesertanya gimana Mbak Ini Rum? sudah saya masukkan di SPSSB. Oke, Mbak Rum selalu lincah ya. Selalu jangan mengikuti. Mas Indra, Tapi Mas Indra. untuk selanjutnya belum bisa. Ya, makanya silakan ada satu request ke saya, Bu. Saya masih lemah di aspek ini gitu.
Saya masih lemah di sini. Kita belajar nilai. Daripada saya meluncur terus, tapi pesertanya kedodoran. Kan ya sia-sia. Gitu? Maulinda gimana Mbak Maulinda? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Yang lainnya gimana? Yang lainnya Saya masih lemah, Bu. Nggak bisa, Bu. di Iya, depannya Bu. laptop atau HP? Selama kuliah dengan saya, Laptop, Bu. Tapi laptop. barusan beli laptop. Jadi untuk ngikutin SPSS Oh belum gitu. bisa. Nggih. Baru beli, oke. Satu genset, satu lemot, satunya baru beli. Bu, Mas Joko gimana? mohon izin, Bu. Izin, Kalau Bu. untuk SPS, Ini saya sambil perjalanan naik mobil, Bu. Maaf. Wah, ini kayak naik mobil. Perjalanan luar kota, Bu. Aduh. Terus, yang lainnya gimana? Supaya saya merasa bahwa kuliah ini efektif gitu loh. Mas Ahmad gimana Mas Ahmad? Bu, mohon izin, Bu Emil. Mau tanya, Ibu. Oke. Ya monggo. Kalau saya mau ini apa? Latihan Pak. ke Ibu gimana? Soalnya kalau saya Boleh, SPSS belum bisa sama sekali, Bu. Boleh. Ibu boleh, Semarangnya nggak di mana, apa-apa. Ibu? Saya Semarangnya di Jatingaleh. Oh, Gini aja Mas Hendra, kita tidak harus ketemu. Bisa Google Meet seperti ini lagi aja. Tapi jangan sendiri. Kan jumlah peserta kan 20-an toh. nggih, Bu. Komunikasi dengan yang lain, ayo monggo. Cari waktu yang luang, jangan seperti sekarang ini masih perjalanan, masih di kantor, masih sibuk gitu. Sehingga tidak fokus. Nggih. Ya. Bu. Bukan target saya itu sampai mini riset. Kalau mini riset sudah disusun ya sudahlah, berarti membuat penelitian itu gampang lah, sudah dicoba kok. Ya, mohon izin, Bu. Kemarin SPSS belum bisa, terus ketambahan AMOS tambah bingung lagi, Bu. Tambah bingung lagi. Ya, nanti Mas Hendra yang mengkoordinir ya. Ya. Dari teman yang lain yang masih kedodoran siapa? Tapi kalau satu mahasiswa saja rugi saya. Efektif. Sekarang saya akan absen sambil berpendapat melalui nama partisipan di sini. Mas Ade, saya yakin Mas Ade bisa. Betul ya Mas Ade ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Mas Ahmad, Faruk, Iya, Ibu. bisa Kemarin ngikuti kemarin kedodoran. Satu, ya saya catat. Mbak Arum bisa, Mbak Arum ya. Chandra bisa ya. Mas Chandra gimana? Mas Chandra, Tegal. Nggak ada suaranya. Mesti HP-nya dinyalakan, orangnya pergi itu mesti. Bu Emil, maaf Bu, mau tanya. Oke. Ini memasukkan di variabel view kok nggak masuk ya Bu ya? Bisa. Ya, nanti saya absen dulu yang lainnya ya. Saya pengen ngerti dari 20 peserta itu kedodoran banget itu berapa persen gitu. Kalau mencapai 75% ya saya selama ini memberi kuliah jadi unused. Mbak Dinda, tadi masih kesulitan ya? Sudah siap, Bu. Tinggal nunggu perintah. Oke. Mbak Dinda, Mas Ade, Mbak Arum, oke bisa. Mas Hendra masih kedodoran. Mbak Indah, Bu, saya masih pakai HP, Bu. Soalnya kan di saya kantor. anggap biasa. Tapi bisa enggak? Kemarin kalau pas pakai laptop bisa Bisa. mengikuti, Bu. Oke, berarti saya ngitung ada Iya. 4. Mas Joko, gimana Mas Joko? Wajahnya nggak kelihatan. Mas Joko, Saya, masih gimana? kedodoran, Bu. Masih kedodoran. Mbak Isa baru menemukan 4 yang bisa. Ya, Mas Sukron. Tapi jangan Mas Joko pakai HP atau pakai laptop? Saat ini pakai HP, Bu. Nah, ini yang tidak. Jadi mau belajar ya saya kuliah. Soalnya masih di jalan, Bu. Mas Tiono,
Gimana? Bisa ya? Oke, 5. Saya menemukan 5 dari 20. Mau Linda? Sudah, Bu. Bisa. Oke, 6. Riana? Mbak Riana gimana? Bisa ngikuti? Kalau Sama nggak ini ada, belajar sama Mbak Dinda, Bu, sama Mbak Indah. bisa. Berarti ada Ye. 7. Mas Andi? Sudah, Bu. Oke, 8. Mas Tio bisa ya, Mas Tio? Insya Allah Nah, bisa ini Ibu. aktif. Oke, 10. Mas Tulus? Tulus. Kedodoran Bu kayak Mas Indra. Kedodoran, oke. Tutik Rahayu? Jadi Bu ini masuk ke SPSS. Bisa? Oke. Ya, berarti 50%. Ya. Oke, 50% bisa ngikuti, yang 50% masih kedodoran. Baik, yang 50% berarti sekitar 10 mahasiswa. Silahkan cari waktu. Tapi kalau sudah cari waktu, ya tentunya fokus. Tidak harus pagi, tidak harus hari Sabtu. Mau malam nggak apa-apa. Jam 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh. Ya, jangan di atas jam 10. Ngantuk semua nanti. Kalau main ke rumahnya Ibu gimana, Bu? Bisa nggak, Bu, sama rekan-rekan, Bu? Gini aja, kalau dengan teman-teman jangan di rumah, tapi kumpul di Imam Bonjol saja. Iki Oh, siap. Ketika iki piye lah? Siap, Oke? Bu. Dinten Nanti apa, ada Bu? beberapa mahasiswa saya diberitahu, harinya bebas, saya bebas. Iki lah ganti nem iki lah Dek. Nah, Sabtu kan Anda kuliah. Iya toh? Nggih, Bu. Kula purun, Bu. Boleh hari biasa saja. Di Imam Bonjol jam berapa monggo? Hari apa saya diberitahu. Oh, nggih. Gitu? Bu. Nggih. Ya, cari waktu tapi kondisi fresh, fokus. Saya akan bisa memulai dari awal. Jadi nanti Ya. ketemunya di kampus Imam Bonjol situ, Bu, ya? Kemudian. Iya, kalau Oke. ya kita kan nanti kalau banyak orang di rumah saya, nanti saya digeruduk Pak RT nanti. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Ibu, Bu Emil. Oke. Ya, Mas Hendra yang koordinir dengan teman-teman yang lain ya. Nggih, insya Allah saya koordinir, Bu. Ya, gitu. Tapi kalau satu orang tok jangan loh. Nggih, siap Bu Emil, matur suwun, Bu. Jangan. Tadi saya tanyai satu persatu 50%. Artinya kan 10 mahasiswa ini masih kedodoran. Jadi jangan sampai saya sia-sia memberikan pelajaran ini. Ya, jangan sampai keluar sebuah pernyataan di dosen yang lain, materinya Bu Emil angel gitu. Nyatanya ya 10 bisa kok. Ya. Nggih, ngapunten, Nah. Bu. Soalnya kalau saya nggak tatap muka untuk belajar SPSS atau AMES mungkin Bisa. agak. Oke, ya, nggak apa-apa. Saya siap. Nggih, matur suwun, Bu. Saya siap ngajari total gitu ya. Nah, kalau ngajari pelan-pelan sabar, saya bisa kok. Tapi tergantung Anda. Nggih, siap. Bisa enggak? Ya, oke. Nah, ini tentunya saya akan mengalir saja ya. Saya tidak akan ngawali dari awal ya. Ini kan tadi 10 mahasiswa kan bisa ya. 10 itu tadi kan 1 genset, 2 di jalan. Ya, tinggal 7. Nah, 7 pokoknya gini aja. Yang penting sudah punya ini. Sekarang file ini supaya lebih cepat. File ini saya kirim saja. Ya. Jadi yang belum bisa mengubah data Excel ke SPSS, buka aja di sini supaya bisa ngikuti. Gitu ya. Nah, target hari ini terpenuhi. Data survei. Oh, nah, simpan mana tadi? File, save as. WA. Ya, saya kirim ke WA. Nah, ini ya.
Nah, ini ketemu. Ya, silakan duduk. Kita praktek aja. Nah, daripada ngajari pindah. Oke, kita sudah berhadapan dengan data seperti ini. Ya, datanya macam-macam. Untuk laki-laki perempuan jelas bisa langsung di switch ke sini. Nanti buat variabel baru, memindahkan ya. Untuk umur saya buat seperti ini. Dirubah ke dalam bentuk interval. Kita perolah dulu bentuknya. Deskriptif ya. Umur usaha bukan umur manusia ya. Nah, ini tampak. Oh, usaha paling muda berusaha 1 tahun, berusaha 20 tahun, dan ini maksimum minimum ya. Nih, oke. Kita bisa memindahkan ini dalam bentuk interval. Umur dalam interval. Ya. Mulai dari di bawah 5 tahun. Oke. 6 sampai dengan 10 tahun. 11 sampai dengan 15 tahun. Di atas 15 tahun. Ya, rubah di sini. Tentunya ngubahnya kita taruh sini ya tempatnya ya. Transform. Pakai ini. Record lagi. Record into different variable. Ya, ini umur usaha. Saya rubah di sini name. Nama variabel tidak boleh sama. Kita bedakan aja dengan underscore ya. Usaha. Ins. Oke. Kemudian klik ini. Alt and new. Value. Yes. Ya. Karena perubahan dari angka menjadi dalam bentuk string atau kualitatif, maka output variabel string di sebelah kanan bawah ini kita kasih tanda dulu. Klik. Tuh. Ya. Nah, sesuai ini tadi kurang dari 5 tahun, ya kurang dari 5 tahun, kita coba ketik kurang dari 5 tahun, range lowest, ya kurang dari 5 tahun kan ini kan ya, ketik aja 5. Di sini kasih tanda aja, kurang 5 tahun. Dan klik add. Klik gitu, ya. Nah yang kedua, kan range, memiliki jarak. Maka ketik range, nih. Tadi 6 sampai 10. Ini ketik aja 6 sampai dengan 10 tahun. X, ya. Yang kedua 11 sampai 15. Di sini berarti 11 dengan 15 tahun. Ya, X. Yang terakhir tadi di atas 15. Range through highest. Kalau tadi di bawah, ini di atas. Ini 15. Nah, di sini di atas 15 tahun. Oke. Selesai berarti continue. Oke. Nah, setelah perintah ini
kita akan memperoleh variabel baru di sini. Nah, ini kurang tempat ya. Tempatnya kita lebarkan. Di sini 23, oke. Di sini 23. Kita ulangi. Transform. Record into variable, oke aja. Ya, jadi ya. Ini sebenarnya data ini dengan data ini itu sama. Nah, pertanyaannya mengapa harus dibuat seperti ini? Ya, karena berhadapan dengan data yang sifatnya tidak numerik. Kita coba seragamkan aja supaya tidak numerik semuanya gitu. Oke, PR untuk ada tugas untuk saya tunggu. Anda di sini buat masih ada 3 omset, usia, dan lama berwirausaha. Kalau ini umur usaha. Kalau umur usaha dengan lama berusaha beda ya. Umur usaha itu barangkali ini turunan dari orang tua kan. Misalkan pengusahanya umurnya 30, tapi lamanya usaha sudah 100 tahun. Ya. Tapi lama berusaha, usia 30, dia berusaha sejak usia 15, berarti 15 tahun. Beda konsepnya. Nah, sekarang rubah dulu yang di lama berusaha dulu. Caranya, temukan angka minimal dulu. Ya. Atau mengikuti angka ini aja nggak apa-apa. Lama berusaha, gunakan data umur wirausaha. Umur usaha. Gunakan ini. Silakan, saya tunggu. Ya. Dengan nama variabel, lama berwirausaha, lama underscore berwirausaha. Taruh di sebelah sini. Ya, saya tunggu. Bagi yang sudah, ngomong aja sudah supaya jelas. Yang 10 tadi pasti kedodoran. Yang 10 merasa sudah bisa, saya yakin bisa. Oke. Buka. Oke, ini ya. Ini ya. Coba proses olah, tangannya buka watch ya. Dikasih stopwatch supaya tingkat keterampilan Anda semakin maju. Ini bentar, saya berikan cycle dulu untuk ini, saya lihat dulu. Omset. Omset paling sedikit 2 juta. Paling gede 30 juta nih ya. Ini sampai 5 juta.
Pas ini saya nulis 2,1, nulisnya jangan 2,1 ya. Ya 2, 100, 000 gitu ya. Enggak mau datanya tidak pakai koma kok. Nama usaha pendapatan usia. Usia tadi, usia belum saya hitung. Analisis, deskriptif, usia. Usia paling rendah 28 sampai 53. Ini udah sampai mana? Setelah usia yang satu, lama berwirausaha. Lama berwirausaha terendah 18 tahun. Ya, oke. Omset 2 juta. Betul.
Oke, monggo. Oh iya, sorry. Betul. 10,1 sampai 15. Ya, betul. Lainnya gimana? Ini memang kalau Anda tidak telaten, ya ra iso ya. Seorang penganalisa itu memang tekun gitu. Ulang 4 juga. Ya, Ibu, cek. Oke, monggo. Sewu, berarti Oke, ini kita sedang mengubah data numerik menjadi data string ya, Bu ya? betul. Oh, Betul, mengubah numerik menjadi string. tadi saya Karena, agak susah di situnya, di eh, apa eh, namanya, datanya. gimana? Jadi harus dicentang dulu stringnya ya, Bu ya? Kalau nggak centang nggak bisa nulis tulisan teks. Tidak usah toh. Tidak usah langsung Oh, kan? bisa, Bu? Bukankah bisa? Oh, Bukankah pada saat memberikan perintah ke string, ini kan merubah menjadi string. oh, Nah ini kan merubah menjadi string. benar, Iya, Bu. harus Oh, centang itunya dulu, Bu. iya, Iya, betul. ini otomatis menjadi string. Siap, siap, Iya, siap. Tadi saya lupa itunya, tak nggak saya centang. aku nggak mau. Iya, Iya. Terima harus kasih, Bu. string. Ya, Siap. ya, ya. Nah, inilah kelincahan si penganalisa jika berhadapan dengan berbagai versi data. Karena kan tidak harus semuanya pakai deskriptif. Kita kan mau masuk ke analisa juga. Masih kurang tempat lagi. Nah, ini gimana yang lainnya? Kira-kira Sudah selesai, Bu. semuanya oke, sudah yang lainnya?
Ini kurang tempat juga ya, karena kata jutanya belum keluar. Hebat, sudah selesai gitu kan. Yang lainnya belum. Nah, bagi yang sudah sampai lanjut gini, saya pengen tanya, dari 20 peserta kuliah hari ini, kira-kira ada tertarik nggak dengan alat-alat yang saya kenalkan? Hmm? Kalau semua mengatakan tidak tertarik, ya sudah, saya berhenti aja. Ngapain saya lanjutkan, kalau tidak ada ketertarikan? Berat loh. Ya, iya, yuk. Saya tanya yang 10 tadi bisa saja. Yang lainnya ya saya belum bisa. Tertarik nggak untuk alat ini? Ya, ya oke, makanya saya ngomong. Materinya sebenarnya banyak sekali ya. Saya hanya mengenalkan 2 alat aja. SPSS dan AMOS itu pun kan sepotong-sepotong. Nah, makanya saya menstimulan saja. Atau nanti saya carikan YouTube-nya, saya kirim. Sehingga saya punya rekaman sih, tapi pendek-pendek. Kalau saya sendiri sih. Saya juga punya keinginan membuat YouTube sendiri. Yang Iya, lama Bu. sudah terlalu. Kadang kita belajarnya dari rekamannya Mas Rio, Bu. Jadi kalau pas itu bisa kita pause dulu gitu, Bu. Oke, oh ini Mas Rio rekam. Oh iya, puji Tuhan, saya senang kalau Mas Rio rekam. Ya, Terima kasih ya, Mas Rio. Mas Rio ya. pasti ngerekam terus, Bu. Boleh. Mas beneran kalau Mas Rio nggak ngomong saya sih. Kalau Mas Rio rekam, ya. Oke, Sangat membantu itu, Bu. sangat membantu ya. Nah, makanya ya saya ngapa kok saya ngomong ini ke Anda semua. Bu, mahasiswa yang diulangi Bu, kangelan. Ono sing metu mergo mata kuliah Bu Emil, konyol banget aku. Nek mau njaluk nilai A tak wenehi yo. Iya, tak wenehi nilai A kok. Kok pasti Saya juga, Bu. mau nilai itu nggak penting bagi saya. Saya Tapi yang boleh, penting Bu. adalah Berarti semuanya A semua ya, Bu. apakah saya bisa berbagi itu layak lah gitu loh. Karena jujur aja kalau kita bicara bangsa kita ya, itu kemampuan yang memiliki kemampuan analisa seperti ini masih langka loh. Ya, coba tanya dosen MM10 di MM Untak itu kan ada 10 dosen. Yang bisa menguasai sampai seperti ini di aku kok loh. Ya. Nah, makanya saya ingin berbagi apa yang saya bisai. Aku di pikiran finansial sama sekali. Enggak. Kalau ingin latihan sendiri silakan. Mau di kelas, mau Google Meet, monggo gitu. Mau minta apa lah? Mau minta AMOS, PLS, apa? Tak serius. Kalau mau kursus itu di luar membayarnya mahal ya. Bener mahal nih. Dan paling hanya berapa? 2 jam 2 kali selesai. Buru-buru 2 jam ada ketemu saya. Nantinya kan 12 kali ya. 2 jam. Itu masih kedodoran. Ya oke. Apapun yang Anda pikirkan, saya hanya memiliki keyakinan kalau komitmen dan semangat belajar Anda tinggi untuk ingin memahami lebih dalam, bukan sesuatu yang sulit. Ya, kita sudah punya data seperti ini. Umur usaha sudah di switch ke string. Omset sudah di switch ke string. Ya. Kemudian tinggal usia dan lama berwirausaha. Nah, sementara kita akan ngolah ini aja dulu dah. Jika ada pertanyaan seperti ini,
Ya. Kalau pada saat pertemuan pertama kali, saya memberikan pelajaran tentang analisis deskriptif. Nah, gitu ya, analisis deskriptif. Paling pertanyaannya, berapa nilai rata-rata? Gitu kan? Min, median, terus standar deviasi, dan varian. Untuk data numerik. Pertanyaannya paling ini. Ya. Atau untuk pertanyaan yang kedua, berapa modus dari data string? Modus itu kan yang sering keluar, terbanyak, ya, tersedikit, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis inferensial. Oke. Nah, di sini pun bisa menghitung nilai kombinasi antara data numerik dan string. Masih ingat kan? Ini dulu pakai apa? Ini sudah saya ajarkan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis inferensial ini. Ini pertanyaannya adalah, adakah korelasi ini, data di sini ya, adakah korelasi gender dengan omset penjualan misalkan? Ya, ini korelasi ya. Nih, pertanyaan lain. Ini apa perbedaan? Ya, ini. Atau pada kasus yang lain misalkan, bagaimana perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah masa pandemi? Nah, oke, bisa diolah itu. Bagaimana kinerja bisnis masa setelah pilkada? Berarti kan sebelum dan setelah. Bisa dianalisa tergantung pada topiknya. Ya, ini kira-kira seperti itu. Atau ada usulan ini mau ngolah apa? Atau ini, ya, pendidikan dengan omset. Oke, ya. Apakah operasi omset? Nah, gini. Nah, kalau Anda berhadapan dengan data seperti ini, ya jangan diregresi. Diregresi ya nggak iso. Ya, karena datanya kan ini nominal dagang nih. Nih. Oh, ini lagi. Apakah jadi perbedaan omset dari jenis usaha? Nah, ini bisa dianalisa nih. Ya. Ini banyak variasi. Dan lagi pada saat berhadapan dengan data seperti ini, maka ya harus men-switch data. Ini saya, nah ini ya, men-switch data. Kalau data string dirubah nominal, string dirubah numerik, ya ora iso, gitu ya. Itu, biarkan aja dagang, nih ya. Paling hanya diberi kode saja. Laki-laki 1, perempuan 2 kode gitu. Hanya itu saja. Oke, ada pertanyaan atau belum dipahami pada saat saya menerangkan hal ini adalah metodologi. Ya, nah, ya monggo. Oke.
Nah, itu kan hanya untuk nah, itu nanti pada saat kita bicara tentang uji beda, ya, karena target kita hari ini setelah regresi kan saya anggap selesai ya, menggunakan non-parametrik. Pada saat kita menganalisa non-parametrik, ya semuanya harus dalam bentuk angka, walaupun kode. Ya, nah, sekarang gini, ini dari string dirubah menjadi, dari numerik dirubah menjadi string. Nah, kemudian dijadikan interval, thread. Itu kan sama tuh ya? Sama ya Mas ya? Nah, mau gunakan ini bisa, mau gunakan ini juga bisa. Jadi di bawah 5 tahun, saya akan memberikan skor. Skornya 1. Ya. Mengapa saya katakan skor? Karena aslinya numerik. Ini. Saya membedakan ya. Nah, sekarang kalau ini gender laki-laki perempuan. Ya. Terus saya kasih, nah, angka 1, 2, 3 dengan angka 1, 2 ini sama atau beda? Beda, Bu. Beda. 1, 2 di sini apa? Simbol. Mark, iya. Simbol ya, atau kode. Sementara 1, 2, 3 di sini apa? Bobot. Poin, Bu, bobot, iya. Ya, bobot nilai. Bobot ya. Beda ya? Oke. Nih. Nah, monggo. Gender dengan cara yang sama dirubah di sini dengan angka 1, 2. Ya. Pendidikan juga sama. Oke, hari ini switching aja dulu. Nih. Gender 1. Ya, terus ini pendidikan. Tadi kan SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, terus S1, S2. Nah, gitu. Kalau itu jelas kode juga. Nah, kode atau ini kode atau bobot? Nih, kalau pendidikan. Masuk. Nah, SD dengan SMP tinggi mana? Tergantung penggunaannya, Ibu, berarti ya. Bisa bobot, bisa kode ya, Bu. Bukan. Kalau Pasti kita bobot. bicara ini bobot, karena datanya bisa di-ranking. Oke. Kalau ini kan tidak bisa di-ranking. Ya kan? Data jenis ini itu adalah nominal. Tidak bisa di-ranking. Data jenis ini adalah ordinal. Bisa di-ranking. Data ini yang aslinya adalah numerik, dirubah ke interval, dirubah ke ordinal. Ini kan bisa di-ranking. Gitu? Nah, ini juga sama. Ya. Nah, ini memang ya harus dipelajari, tidak hanya sekedar klik-klik di dalam pengolahan, tapi logika, karakteristik data itu juga harus dipahami. Nih. Ya, nanti buatnya ini tak kirim aja. Ada pertanyaan lagi? Nah, bagaimana mengubah gender laki-laki perempuan menjadi 1, 2? Gampang itu. Transform. Record ya. Ya, terus. Reset. Gender. Ini diganti JK ya.
jenis kelamin gitu. Terus old and new langsung aja di sini. Laki-laki. Tulisannya harus sama ya. Nah, di sini 1 gitu ya. 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 Perempuan 2. Nah, oke. Nah, gini. Iya. Bu, kecepatan Bu. Ayo di latih tak tunggu nih. Kita kan juga dibatasi waktu toh. Bu boleh dibantu foto yang tadi, Bu? Oh iya iya iya. Tak kirim ya, Mas? Oh iya boleh, Bu. Saya kirim ya. Ya wes tak kirim ya. Nah ternyata butuh kecepatan tinggi ya. Hmm? Iya butuh switching cepet. Ini jelasan aja. Switching. Iya. Nih. Oke. Taruh mana tuh deh? P P P P P P P T K L M N. Ini dia. Ya masuk. Nah, ya gini karena waktunya sudah 2:30 nanti diobrak-obrak dosen berikutnya. Kira-kira begini. Jika kita sudah ini, tolong kalau sudah LP dan dia tidak butuh desimal, desimalnya dihilangi ya, kan lucu. Jenis kelamin kok ono desimalnya gitu. Nah ini. Oke. Sebelum lanjut saya tanya dulu aja. Saya akan lanjut menjawab ini atau sementara cukup itu aja dulu. Yo. Kalau cukup Bu. Iki durung apa-apa lho ya. Durung apa-apa cik ngubah data tok lho ya. Hari ini kan ngubah data tok ini. Oke. Selesaikan ini ya. Selesaikan usia, lama. Ini terus jenis dagang juga sama. Monggo jenis dagang, kodenya mau dirubah-rubah sendiri nggak apa-apa. Tidak harus kode. Boleh kok. Perempuan jadikan nomor 1, laki-laki 2 juga boleh gitu. Yang jelas hasil olahannya pasti akan sama. Cuman hasil jadinya perbedaannya ada di kolom dan tabel itu aja. Nah, oke, minggu depan kita jawab ini. Adakah korelasi gender dengan omset penjualan? Adakah perbedaan omset penjualan? Penjualan dari laki-laki dan perempuan? Adakah korelasi pendidikan dengan omset? Adakah terjadi perbedaan omset dari jenis usaha? Lagi ya, pendidikan ini umur usaha, pendidikan dan umur usaha. Adakah perbedaan umur usaha? Umur usaha itu bisa kita mengatakan daya tahan ya. Perbedaan umur usaha di antara jenis pendidikan.
Paling tidak, apakah pendidikan tinggi itu umur usianya lebih panjang dari yang pendek? Hari ini bisa saya hentikan karena sudah hampir jam 3 ya. Silakan dijawab ini. Caranya gimana buka YouTube? Ya, buka YouTube. Saya akan bagikan YouTube-nya nanti di tengah-tengah. Ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lah saya bagi YouTube. Bila mana ada yang mengirim sebelum hari Rabu, benar-benar saya kasih nilai A itu. Jadi kan nilai bukan karena hadiah ya. Nilai bukan karena pitu setengah. Pitulungan lan setengah maksa. Gitu. Oke, saya akhiri kuliah untuk siang hari ini. Bu Emi, Dalam, monggo. boleh dibantu J. kasih soalnya, Bu? Yang untuk tugas, ya itu. Ini. Iya, Bu. Dipotret aja ya. Iya, Bu. Oke. Sudah, Bu? Nah, oke. Ya. Sudah? Jadi, nah, jangan berpendapat bahwa materi ini angel, nanti diguyu perguruan tinggi sebelah. Ngono ora iso gitu, ya. Jangan. Saya bersedia 100% tangan terbuka saya berikan. Mau meeting seperti ini seminggu 2 kali, boleh. Mau 3 kali, mau setiap hari selama waktu saya ada. Kalau malam banyak kosongnya, monggo. Tapi jangan 1-2 orang lah, bareng-bareng. Paling tidak 10 mahasiswa. Yang tadi kedodoran. Butuhnya adalah serius, konsisten. Jadi nanti saya tidak akan memberi soal ujian akhir, enggak. Dari bedah jurnal sudah saya berikan, sampai proses ngolah data. Gitu ya. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat belajar lagi ke dosen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.